Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk mewartakan dengan lisan maupun tulisan rahasia cinta kasih-Mu terhadap kaum fakir miskin. Semoga kami semua bermegah dalam nama-Mu dan bertekun sehati dan sejiwa, supaya semua bangsa melihat keselamatan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid untuk mendahuluinya masuk ke kota ataupun tempat yang hendak dikunjungi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memiliki misi, yakni mewartakan kerajaan surga, yakni kerajaan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ke-70 murid tadi juga akhirnya diberikan misi oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dan ini terkait dengan panggilan untuk terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Para murid yang akhirnya diutus seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala, tentu memberikan makna bahwa panggilan untuk terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan senantiasa penuh tantangan dan kesulitan. Tetapi Tuhan Yesus berpesan supaya tidak takut, tidak cemas dan khawatir, tetapi bersyukur, percaya, mengandalkan Allah semata. Sebab Tuhan akan memelihara orang-orang yang terpanggil terlibat di dalam karya keselamatannya. Sebagaimana Santo Lukas yang diberikan anugerah kecakapan untuk menulis Injil yang akhirnya menjadi tanda berkah bagi setiap orang yang hendak mengenal Tuhan Yesus. Dan siapapun yang mendapatkan pewartaan dan percaya akan diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita, semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Allah, terlibat di dalam karya pewartaan kerajaan Allah bagi keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.